Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rasala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi thayyibin wa ashabihil hadin wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kemudian. Akhwati rahimakumullah, dengan perjalanan waktu yang terus berlalu sampai pada hari ini, kita sudah dihantarkan pada tanggal 14 Agustus 2024. Tentu ketika kita dihantarkan kembali pada bulan Agustus, kita dihantarkan pada bulan yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia ini. 79 tahun yang lalu diproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita maklumi bersama, diwakili oleh tokoh nasional Bung Karno dan Hatta. Mudah-mudahan dengan perjalanan waktu kita dapat memaknai esensi kemerdekaan, dan kita dapat memanfaatkan setiap rahmat dan karunia yang Allah limpahkan dalam kerangka mengisi kemerdekaan untuk kebahagiaan dunia kita dan akhirat kita. Program kajian kita tentang asyratus sa'ah, fenomena akhir zaman, kita masih membahas tentang kiamat fase pertama, yakni kehidupan di alam kubur atau kehidupan di alam barzah. Ini merupakan bahasan yang ke-9. Merujuk pada sebuah hadis Rasulullah SAW yang cukup panjang, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga oleh Ibnu Abi Hatim dalam sahihnya. Rasulullah SAW bersabda, innal mayyita idza wudi'a fi qabrihi innahu yasma'u khafqa ni'alihim hina yuwaluna anhu. Kata Rasulullah SAW, innal mayyit, sungguhnya apabila mayit wudi'a fi qabri, dimasukkan ke dalam kuburannya, maka dalam dimensi kehidupan yang berbeda dengan alam dunia ini, innahu yasma'u khafqa ni'alihim hina yuwaluna anhu. Kata Rasulullah SAW, mayat yang dimasukkan ke dalam kubur, lalu nanti dia hidup di alam kubur atau alam barzakh, dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala yasma'u, mendengar, khafqa ni'alihim hina yuwaluna anhu, bunyi jejak kaki, bunyi terompah orang-orang yang menguburkannya ketika
mereka meninggalkannya untuk mereka pulang. Tentu ini merupakan sebuah dimensi kehidupan yang berbeda dengan dunia. Kenapa? Karena jasadnya pada saat itu dalam keadaan mati. Jadi kematian dalam perspektif Islam, lalu manusia terdiri dari 3 unsur. Ada unsur jasadiah, material. Kemudian yang kedua ada unsur ruh yang membuat manusia menjadi hidup, dan yang ketiga unsur jiwa. Maka pada saat prosesi kematian adalah perpisahan antara jasad dengan ruh serta jiwanya. Jadi oleh karena itu dalam hal ini yang mati, yang meninggal itu jasadnya, maka ruh dan jiwanya tidak mati. Jadi ketika mereka orang-orang yang kembali pulang setelah menguburkannya, jejak kakinya, bunyi terompah mereka yang pulang itu yasma, orang yang meninggal itu dapat mendengarnya. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in fa in kana mu'minan, apabila dia sebagai seorang mukmin. Tentu saja dalam konteks Islam apabila disebut seorang mukmin pasti ahli salat. Jadi tidak ada mukmin yang tidak salat. Pasti setiap mukmin itu ahli salat. Maka kanatis salatu inda ra'si. Ketika seseorang meninggal tidak ada manusia yang menemani, tidak ada makhluk lain yang menjadi teman setia, maka dalam keadaan kesendirian yang akan pertama datang menemani hamba tersebut adalah pahala salatnya. Rasulullah SAW dalam hadis yang lain menjelaskan, insyaallah kita kesangkut nanti dalam kajian berikutnya, bahwa pahala-pahala amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, seorang mukmin, maka diilustrasikan, diwujudkan tergantung orang yang meninggal itu jenis kelaminnya apa. Jika sekiranya yang meninggal itu laki-laki mukmin yang ahli salat, maka pahala salat datang diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti seorang laki-laki yang ganteng. Tetapi sebaliknya apabila yang meninggal itu wanita yang ahli salat, maka pahala salatnya yang pertama kali datang menemani maka diwujudkan menjadi seorang wanita yang cantik. Dan pahala salat itu yang pertama datang menempati posisi di arah kepalanya. Wasiyamu an yaminih, kata Rasulullah SAW. Lalu yang kedua datang pahala saum, dan pahala saum itu menempati di sebelah kanannya. Wazakatu an shimali, dan pahala zakat yang senantiasa ia keluarkan, maka dia datang dan menempati posisi di sebelah kirinya. Wa kana fi'lul khairati minas sadaqah wasillah wal ma'ruf wal ihsan inda rizlain. Dan kemudian pahala-pahala kebaikan yang lainnya seperti pahala sedekah, wasilah silaturahim, wal ma'ruf perbuatan baik yang lainnya, wal ihsan dan ihsan, maka semuanya datang menempati posisi di arah kedua kakinya. Ikhwatai rahimakumullah. Ini yang dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali bahwa ketika manusia memahami dimensi kehidupan akhirat, paling tidak berawal dari sebuah kehidupan di alam kubur, banyak manusia yang tertipu dengan visi duniawi, dengan pandangan mata. Kenapa seseorang menangis ketika ayahanda dan ibundanya meninggal? Biasanya yang dibayangkan adalah persoalan-persoalan yang bersifat lahiriah,
Yang biasanya si ibu, si ayah hendaknya dapat berkomunikasi, jasadnya hidup, sekarang sudah terbujur kaku. Itu yang membuat seseorang menangis. Kemudian seorang anak boleh menangis karena melihat ayahanda, ibundanya dikuburkan di tempat yang becek, di tempat yang sempit, ditutup lagi. Itu yang membuat menangis. Tetapi hakikatnya ternyata di alam kubur, dimensi kehidupan yang berbeda dengan dunia, maka sangat ditentukan dengan iman dan amal solehnya. Seorang yang meninggal tidak sendirian, mungkin sebagaimana ada yang membayangkan nun jauh di sana, di tempat yang sepi gelap tidak ada yang menemani. Ternyata Rasulullah SAW menyatakan yang akan menemani pertama pahala salat, pahala saum, pahala zakat, pahala sedekah, pahala silaturahim, dan juga pahala-pahala yang lainnya. Fayuta min kibali ra'si, lalu didatangi dari arah kepalanya. Ilustrasinya ada yang akan mengganggu dari arah kepalanya. Fayaqulu shalah ma kibali madkhal, dari arah kepala tidak boleh ada yang masuk. Artinya apa? Pahala salat itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi perisai, menjadi penjaga bagi orang yang melaksanakan salat itu. Lalu thumma yuta min yamini, lalu datangi dari arah kanannya. Fayaqulu siyam, maka pahala siam juga menjadi penjaga. Makibali madkhal, dari arah kanan tidak boleh ada yang masuk. Thumma yuta min yasarihi fayaqulu zakat makibali madkhal, kemudian ada yang datang dari arah kirinya, maka pahala zakat menyatakan tidak boleh dari arah kiri ada yang masuk. Lalu thumma yuta min kibali rizlaihi, lalu didatangi dari arah kedua kakinya. Fayaqulu fil khairati minas sadaqati wassila wal ma'ruf wal ihsan makibali madkhal, didatangi dari arah kedua kakinya, maka berkatalah pahala sedekah, pahala silaturahim, pahala perbuatan baik dan ihsan dari arah kedua kaki tidak boleh ada yang masuk. Ini menunjukkan bahwa ahli ibadah itu ketika masuk ke alam kubur maka dijaga oleh amal-amalnya yang senantiasa ia lakukan waktu di dunia. Ikhwati rahimakumullah. Selanjutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayuqalu lahu ijlis. Lalu datanglah dua malaikat yang kita kenal, malaikat yang akan bertanya di alam kubur, dua malaikat, yakni malaikat Munkar dan Nakir. Lalu Munkar dan Nakir memerintahkan kepada orang tersebut untuk duduk. Tentu saja nanti mungkin kita ada kesempatan kita ungkap bahwa duduknya seperti apa dalam dimensi kehidupan di alam barzah. Fayajlis, kemudian hamba itu duduk. Qad muthilat lahu syamsu wa qad akhadatil ghurub, maka di saat itu Allah Subhanahu wa taala mengilustrasikan suasananya seperti menjelang maghrib yang sebentar lagi matahari akan terbenam. Ikhwati rahimakumullah, ini yang kemudian menjadi dasar keyakinan bahwa orang yang meninggal kapanpun dikuburkannya, apakah dikuburkan di waktu pagi, dikuburkan di waktu siang, dikuburkan di waktu sore, atau dikuburkan di waktu malam, maka ketika seorang masuk ke alam kubur diilustrasikan semuanya seperti menjelang maghrib. Ikhwati rahimakumullah. Lalu kata dua malaikat itu kepada hamba mukmin yang sudah masuk di alam kubur, fayuqalu lahu hadzal rajul alladzi kana fiikum ma taqulu fihi wa madza tashhadu bihi alaihi, tentang seseorang yang diutus kepadamu
Apa yang kamu katakan tentangnya? Apa kesaksianmu tentang dia? Dan apa yang kamu katakan tentangnya? Ikhwatai rahimakumullah, kalau gak salah dalam hadis yang lain ketika proses perjalanan ruh, ya, ruh itu diambil oleh malakal maut, kemudian ditanya tentang 4 hal. Ya, di sini diungkapkan cuma 1, tetapi 1 ini bagian dari 4 hal itu, yakni ditanyakan tentang seseorang yang Allah Subhanahu wa taala utus kepadanya. Lalu hamba itu menyatakan, ketika ditanya oleh malaikat tentang seorang laki-laki yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, fayaqul da'uni hatta usalli, berikan kesempatan kepadaku untuk aku sholat dulu. Ikhwati rahimakumullah, para ulama menjelaskan kaitan dengan statement ini. Boleh jadi orang yang meninggal seakan-akan dirinya merasa belum meninggal, sehingga masih ada dalam dimensi kehidupan dunia, sehingga ketika diilustrasikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjelang maghrib, dan boleh jadi kemudian nanti masuk maghrib, lalu biasa dia melaksanakan sholat maghrib, ketika ditanya oleh malaikat, bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang diutus kepadamu? Sebelum dijawab, dia menyatakan, berikan kesempatan kepadaku untuk sholat. Ikhwati rahimakumullah, lalu malaikat itu menjawab, innaka satusalli, nanti kamu diberikan kesempatan untuk sholat. Lalu kata malaikat itu, akhbirna amma nas'aluka anhu araitaka hadzal rajul alladzi kana fikum ma taqulu fihi wa ma tashhadu alaihi. Jelaskan terlebih dahulu kepada kami tentang laki-laki yang diutus kepadamu. Apa pendapatmu dan apa kesaksianmu tentangnya? Fayaqul, kemudian hamba yang beriman itu menjawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu annahu Rasulullah. Aku bersaksi dia adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'a bil haqqi min indillah. Dia datang dengan membawa kebenaran dari Allah. Ikhwatai rahimakumullah, para ulama menjelaskan bahwa bisa dan tidaknya menjawab seorang tentang pertanyaan yang ditanyakan oleh malaikat bukan persoalan kognitif, tapi persoalan iman. Iman itulah yang kemudian menyatu antara ilmu dengan amal, dan kemudian nilai keyakinan itulah yang akan menjawab dari apa yang ditanyakan oleh malaikat. Fayuqalu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, ala dzalika hayta, untuk itulah kamu dihidupkan. Jadi dalam konteks Islam, seseorang dihidupkan untuk mengenal nabinya. Kalau dirujuk kepada rukun iman, untuk mengenal Tuhannya, untuk mengenal malaikatnya, untuk mengenal nabinya, untuk mengenal kitab sucinya, untuk memahami tentang visi dunia dan akhiratnya, untuk melaksanakan tugas hidupnya dengan baik, dan untuk menggapai tujuan hidupnya. Maka malaikat menyatakan, fayuqala lahu ala dzalika hayta, untuk itulah kamu dihidupkan, wa ala dzalika mitta, dan untuk itulah kelak kamu, dan untuk itulah kamu dihidupkan, dimatikan. Khawatir rahimakumullah, maka kematian seorang hamba, khususnya pada masa kerasulan Nabi Muhammad SAW, akan sangat ditentukan sejauh mana keimanan kepada nabinya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang mengimaninya, menjalani ajarannya, itu dia sudah mendapatkan kunci kesuksesan di alam yang berikutnya. Wa ala dzalika tub'atsu insyaallah, dan kata malaikat, kamu untuk itu pula
kelak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul ba'tsi, pada hari kebangkitan. Maka siapa yang nanti dibangkitkan pada hari kebangkitan, beriman kepada Rasulnya, melaksanakan ajaran Rasulnya, maka akan tergolong orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yuftahu lahu babun ilal jannah, lalu hidup di alam kubur, di alam barzah. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang lain memerintahkan kepada malaikatnya untuk membuat sebuah pintu. Dan pintu itu dibukakan, yuftahu lahu babun ilal jannah, ketika dibukakan pintu dapat melihat suasana surga. Maka dalam hadis riwayat Imam Bukhari dijelaskan bahwa siapa yang diperlihatkan di alam kubur di pagi hari untuknya surga, dan juga di sore hari surga, ketahuilah dia calon penghuni surga. Tetapi sebaliknya, siapa yang diperlihatkan pagi hari neraka dan sore hari neraka, maka ketahuilah dia sebagai calon penghuni neraka. Fayuqalu lahu, lalu dikatakan kepadanya setelah dapat melihat tayangan surga yang demikian megah dan indah, hadza maq'aduka, itu tempatmu, itu tempat kedudukanmu, tempat tinggalmu, wa ma a'addallahu laka fiha, dan apa yang Allah janjikan fasilitasnya di surga itu. Fayazdadu ghibtatan wa sururan, maka ahli kubur itu yang beriman itu dia merasakan kegembiraan di atas kegembiraan, dan inilah bagian dari nikmat kubur. Tsumma yuftahu lahu min qabri sab'una dhira'a, kemudian diluaskan di alam kuburnya sab'una dhira'a, seluas 70 hasta. Jadi menurut hadis ini, orang berada di alam kubur nanti tergantung iman dan amal salehnya. Siapa yang beriman dan amal saleh maka tidak berada dalam suasana yang sempit, tetapi diluaskan seluas 70 hasta. Satu hasta berapa senti? Bagi orang yang tinggi, besar, satu hasta kisaran 50 senti. 50 senti. Kalau 50 cm kali 70 sekitar 35 meter persegi. Itu ilustrasinya. Jadi lebih luas dari kontrakan kita waktu di dunia. Ya. Jadi ikhwati rahimakumullah, dimensi kehidupan di akhirat, di alam kubur awalnya ternyata mendapatkan sebuah kehidupan yang layak, bahkan penuh bahagia, tidak sebagaimana dibayangkan oleh orang pada umumnya bagi orang-orang yang beriman. Wa yunawwiru lahu fi, dan kemudian diterangi, tidak sebagaimana yang dibayangkan oleh manusia pada umumnya gelap. Maka diterangi di alam kuburnya. Maka siapa yang dalam hidupnya diterangi dengan iman, dan di dalam kajian-kajian tafsir diantaranya membaca ayat-ayat tertentu, juga ada fadilah, ada keutamaan di mana Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan wasilah dengan zikir tertentu, ayat-ayat yang dibaca yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala akan menerangi di alam kuburnya, karena terang dan tidaknya di alam kubur bukan dimensi lahiriah sebagaimana kita di dunia dengan fasilitas lampu dan sebagainya, tetapi persoalan iman. Apakah hati dan jalan hidup diterangi oleh iman atau tidak? Maka Rasul menyatakan adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Maka orang yang senantiasa melakukan kezaliman di dalam hidupnya, kelak akan dikumpulkan dalam keadaan gelap. Boleh jadi juga dikumpulkan di alam kubur dalam keadaan gelap. Wa yu'atul jasadu lima budi'a minhu, dan kelak oleh Allah Subhanahu wa taala jasadnya akan dikembalikan. Nanti dalam prosesi hari kebangkitan, kita bahas nanti dalam kiamat fase yang ketiga, bagaimana dipertemukan kembali antara ruh dengan jasadnya, dan setiap jasad orang yang telah diwafatkan oleh Allah dikembalikan utuh seperti sedia kala.
Lalu dan kelak bagi orang-orang yang beriman, wa tuj'alu nasmatuhu fi nasimit tayr hiya tayrun mu'allaqun min syajaratil jannah. Maka ruhnya itu dibawa oleh burung-burung dengan angin yang sejuk di taman surga. Ada yang menyatakan ini sebagai ilustrasi bahwa nanti akan disiapkan bagi orang-orang yang beriman kendaraan di surga seperti burung, di mana ia dapat pergi kemana saja yang ia kehendaki dengan kendaraan yang fleksibel, bisa jalan mendatar, bisa naik, bisa terbang dan sebagainya. Khawati manamkumullah, nanti kita akan bahas jauh ke depan. Jadi seperti apa dimensi kendaraannya. Persoalannya cicilannya berapa gitu ya. Cicilan kendaraan di surga itu berapa dan pakai apa gitu ya. Oke, lanjut. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fadzalika qaulullah ta'ala." Itulah yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala di dalam firman-Nya, "Yutsabbitullahu alladziina aamanu biqaulits tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Demikianlah Allah Subhanahu wa taala meneguhkan perkataan yang kokoh bagi orang-orang yang beriman, yakni dalam kehidupan dunia dan akhirat. Artinya apa? Nilai iman dan amal saleh itulah yang menjadi wasilah untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Atau dalam konteks tauhid ini keutamaan tauhid. Wa yudhillahu dzalimun dan zalimin. Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang-orang yang zalim. Wa yaf'alullahu ma yasha. Allah akan melakukan sesuatu yang Allah kehendaki. Lalu wa dzakara fil kafir, dan Rasulullah menjelaskan tentang orang kafir di dzalik kebalikannya dari itu. Keadaan di alam kubur menderita, bahkan kemudian sering diungkap merupakan salah satu lubang dari lubang-lubang neraka. Lalu akan mendapatkan sebuah kehidupan yang sempit. Lalu ila anqal, hadis ini cukup panjang sampai apa yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW, orang kafir di alam kubur, thumma yudayyiqu alaihi fi qabrihi ila an takhtalifa fihi agla'ah. Lalu dihimpit di alam kuburnya sehingga ia akan merasakan tulang belulangnya itu merasa remuk karena himpitan bumi itu. Fadzalikal ma'isyatu dhanka, itulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan ma'isyatu dhanka allati qala Allah Ta'ala, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala, wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari peringatanku, dari agamaku, dari ajaranku, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Satu di antaranya, kehidupan yang sempit ketika dimasukkan ke alam kubur setelah kematiannya akan dihimpit dengan bumi. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kelak akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Ikhwati rahimakumullah, demikian hadis yang bersumber dari diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Imam Ibnu Abi Hatim di dalam sahihnya, kajian tentang kehidupan di alam barzah. Tentu saja kehidupan di alam barzah tidak bisa menggunakan nalar dan bayangan manusia. Maka ketika mengungkap dimensi itu, kita sebagai kaum muslimin menjadi dasar keyakinan apabila ada sandarannya apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an atau juga yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang sahih. Demikian dah sampaikan jam 1:10. Kalau masih ada waktu, ada yang menambah, ada yang bertanya barangkali kalau ada. Silakan kalau ada. Pak Haji. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Ya, terima kasih. Mungkin tadi mengenai
Siap. Kok penerimaan saya itu identik dengan pemakam itu. Oh iya. Apakah tadi ada kayak apa seperti taman surga, kalau yang sebaliknya seperti lubang neraka? Oke, siap. Apakah itu yang kenapa makam muslim dengan non itu bisa? Apakah memang ada faktor itu? Oke, siap. Apakah juga selama di pemakaman itu kalau yang banyak dosa ya kebalikannya itu disiksa terus yang banyak imannya itu jadi berisik atau bagaimana? Pemikiran kita manusia tetangga. Oke. Ya, terima kasih. Khotbah marimakumullah. Pada saat kita berbicara mengenai kubur dengan kuburan, ya, alam kubur dengan kuburan, itu terkadang kita memahaminya satu paket. Alam kubur itu kuburan gitu ya. Khotbah marimakumullah. Alam kubur itu terikat dengan persoalan material, jasad. Jadi disebut kuburan karena jasadnya dikubur di situ. Apakah alam kubur itu kuburan? Kan gitu ya. Alam kubur bukan kuburan. Disebut alam kubur karena pada umumnya orang yang meninggal dikubur. Bagaimana dengan orang yang tidak sempat dikubur? Adanya di alam mana? Orang yang tenggelam di laut, jasadnya tidak ketemu. Orang yang naik pesawat, kemudian pecah pesawatnya, meledak, kemudian menjadi abu orangnya, lalu jasadnya tidak sempat ketemu, berada di alam yang mana? Nah, khotbah marimakumullah, oleh karena pada umumnya manusia dikubur, maka dimensi kehidupan setelah dunia, setelah kematian menjelang akhirat, itu disebutnya alam kubur karena pada umumnya orang dikubur. Tetapi dalam konteks yang lain, Allah dan Rasulnya menyebut alam barzah, alam pemisah antara dunia dengan akhirat. Jadi satu dimensi kehidupan, dunia sudah berakhir, akhirat belum dibuka. Nah, di alam inilah manusia hidup. Semua manusia akan mengalami masa di alam barzah. Ketika manusia meninggal dari generasi awal, Nabi Adam alaihissalam, putra-putranya langsung, ya, yang konon kisaran ada 40 putranya, ya, putra-putri, terus meninggal generasi awal. Nanti sampai pada hari kiamat, seluruh umat manusia meninggal. Maka dari generasi awal sampai kemudian kiamat terjadi, seluruh manusia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya sempat berada di alam barzah atau alam kubur. Sampai nanti waktunya yaumul ba'si, masuk pada fase yang ketiga, hari kebangkitan. Ya, hari kebangkitan nanti konteksnya masuk kepada yaumul mahsyar, juga hari pengumpulan di padang mahsyar. Nah, maka orang yang berada di alam kubur tidak terikat dengan dimensi duniawi. Ini mohon maaf ya. Jadi kalau kita berziarah kubur lalu di musim hujan, kemudian kuburan itu tergenang air gitu. Kasihan ya, alam kubur kebanjiran gitu. Yang kebanjiran itu kuburannya, orangnya tergantung imannya. Jadi boleh jadi ditempatkan oleh Allah dalam dimensi kehidupan di alam sana, di taman-taman surga, mendapatkan fasilitas pakaian dari surga, tempat tidur dari surga, dan mereka menikmati salah satu dari nikmat kubur adalah tidur. Nanti kita akan bahas, tetapi bocoran dulu. Oleh karena itu ketika nanti dibangkitkan pada hari kebangkitan, sebagaimana sering kita baca dari surah Yasin, ya wailana man ba'atsana mim marqadina.
Siapa yang telah membangunkan kami dari tidur kami. Jadi salah satu menikmati alam kubur adalah tidur. Dan ternyata tidur itu merupakan nikmat yang tinggi. Ada yang pernah merasakan susah tidur? Haji, gampang tidur, susah tidur. Nah, siapa yang diuji oleh Allah dengan penyakit susah tidur, ini masalah. Mending sering tidur daripada susah tidur. Tapi lali kerja jangan. Nanti dikasih SP nanti. Nah, khawati marahakumullah. Ternyata, maaf, tidur merupakan nikmat yang besar dan orang yang meninggal dalam keadaan beriman dan beramal soleh, jadi waktu di dunia persiapan dengan iman dan amal soleh, maka menikmati alam kubur adalah salah satunya tidur. Khawati marahakumullah. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bahwa kehidupan kita salah satu nikmatnya adalah tidur, dan etika pada saat akan tidur pakai doa. Doanya apa aja? Bismika Allahumma ahya wa amut. Gitu ya? Apa Ji? Terjemahnya apa? Dengan namamu aku hidup dan aku mati. Ini doa tidur apa doa mau mati? Doa tidur. Lalu bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami. Jadi bagi orang yang beriman bahwa meninggal itu benar merupakan tidur panjang. Tapi alhamdulillahnya pada saat kita mau tidur, membaca doa itu nggak suka diterjemahkan gitu ya. Jadi nyenyak tidurnya. Ya. Kalau diterjemahkan boleh jadi kurang nyenyak ya, karena kita sudah siap mati. Ini mohon maaf. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan aku setelah kematianku. Ketika mau tidur, dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mati. Jadi kembali kepada apa yang ditanyakan, bahwa dimensi alam kubur beda dengan kuburan. Nah, khawati maniwakumullah, nanti kita akan bahas 2-3 kali pertemuan yang akan datang tentang dimensi alam kubur. Seperti apa di alam kubur? Nikmatnya seperti apa? Kemudian deritanya seperti apa? Tetapi sebagai gambaran begini. Ketika hidup di alam kubur, sementara jasad yang lahiriah ini dipisahkan oleh Allah sehingga tidak disertai dengan jasad yang material ini, karena nanti akan dihidupkan kembali fi yaumil ba'si pada hari kebangkitan. Apakah manusia mendapatkan kehidupan sebagaimana dalam kehidupan utuh dari 3 unsur, jasadiyah, ruhiyah, dan jiwa? Khawati maniwakumullah, ilustrasinya begini. Ketika kita tidur lalu mimpi. Aja suka mimpi? Sering? Ya oke. Mimpi yang indah. Jalan-jalan, kemudian setelah itu naik pesawat, gitu, lihat pemandangan yang indah, lalu makan. Enak kan? Enak. Padahal itu alam mimpi. Jasadnya dalam keadaan tidur. Maka kita mendapatkan sebuah kenikmatan dalam mimpi itu sama seperti dalam keadaan yang nyata. Suatu ketika, Haji pernah putus cinta? Pernah? Sering? Sering. Oke. Mimpi putus cinta ya, mimpi diputusin sama calon gitu ya. Nangis, sedih gitu ya. Menderita, padahal itu mimpi. Ilustrasinya seperti itu. Dan ini bisa dibuktikan lewat sebuah pengalaman. Banyak oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebuah fenomena mati suri. Ya, kita baca pengalaman orang-orang yang mati suri. Dia merasakan bagaimana mati itu sakit. Kemudian dia dibawa kepada suatu alam. Ya.
alam di sana ada orang-orang yang mendapatkan kenikmatan. Dia menyebutkan orang ini ahli sholat, ahli ibadah, ini kehidupannya. Ini ahli maksiat, ini dibakar dan sebagainya. Dia melihat kondisi real sebagaimana kehidupan dunia. Jadi yang mendapatkan siksaan itu jasadnya. Jasad dalam dimensi kehidupan alam kubur. Ya, jadi oleh karena itu tentu ketika kita bicara dimensi alam kubur, maka pemahamannya tidak bisa ditarik dimensi material yang kemudian itu hidup di alam kubur, tetapi boleh jadi hidup di alam kubur seperti hidup dalam kehidupan yang nyata. Khawatir manamakumullah. Jadi ilustrasi yang lain begini. Jin berjasad nggak jin? Jin itu tidak nampak, tapi sesekali bisa menampakkan diri. Nah, ketika jin tidak menampakkan diri, bukan tidak berjasad, tapi jasadnya di luar batas pandangan manusia. Nah, mereka hidup, tidak bisa tembus pandang dan sebagainya bagi dia, gitu ya. Artinya apa? Tidak bisa dikurung di suatu tempat, gitu ya. Dia bisa keluar, dia masuk, karena tidak terikat dengan persoalan material. Maka jasad dia jin berada dalam dimensi yang berbeda dengan jasad material duniawi. Ketika hidup di alam barzah juga hidup dengan dimensi kehidupan dan seakan-akan menyatu kembali antara tiga unsur itu, begitulah ilustrasinya. Hanya gitu aja. Nah, oke, tetapi ala kulli hal sebagai sebuah etika dalam kajian fikih bahwa tetap kita diajarkan untuk menghormati kuburan yang bersifat material. Pada saat masuk ke areal pekuburan kita membaca salam, assalamualaikum ya ahlad diyar atau ya ahlal kubur minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun nas'alullah lana walakumul afiyah. Itu etika. Tetapi pada saat kita masuk ke areal pekuburan baca salam, gitu ya, jangan minta jawaban, jangan. Sebab boleh jadi apabila ada yang menjawab, gitu, apalagi sendirian begitu, kan suasananya jadi beda. Anteng apa kabur? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Pada jawab waalaikumsalam. Gitu. Boleh jadi suasananya jadi beda gitu kepada kita. Jadi itu salam kaitan dengan doa. Lalu yang berikut juga dirawat ketika kebanjiran diamankan sehingga secara lahiriah itu terpelihara. Itu etika dalam memelihara kubur. Kemudian juga tidak boleh diinjak apabila ada tanda batas yang sudah pasti, kan gitu. Etika, itu etika yang bersifat lahiriah, itu diajarkan. Tetapi dimensi alam sana itu berbeda dengan kuburan yang kita dalam kajian fikih diperintahkan untuk melakukan pemeliharaan dan etika di dalamnya. Sudah masuk jam 1, kayaknya cukup ya, bukan cukup kajiannya, tapi waktunya dicukupi karena kalau kita ngaji subtema apapun itu tidak akan ada istilah berhenti, tidak ada istilah tuntas, karena pada saat dibuka satu kajian maka akan terbuka pintu yang lain yang kita menuntut jawaban, dan ini sebenarnya merupakan sesuatu bukti nyata bahwa belajar tidak ada istilah kata berhenti. Imam Al-Ghazali menyatakan siapa yang merasa cukup dengan ilmunya itu tanda sebuah kesombongan. Tetapi siapa yang senantiasa mempelajari dan menuntut ilmu, senantiasa ia akan merasa kurang, karena setiap kali dibahas satu hal akan muncul kajian yang lain yang memerlukan jawaban. Demikian yang dapat sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.